Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, setiap mualaf selalu punya kisah yang menarik, unik, dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya, tapi juga setelah beliau menjadi muslim, banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua. Nah, penasaran kan? Yuk, sama-sama kita sapa. Nama saya Lisa WR, biasa disapa dengan nama Lisa. Kalau kakak dulu mandang agama Islam ini, itu seperti apa? Agamanya seperti apa? Ini sebelum masuk agama Islam? Biasa aja. Biasa aja. Lalu ketika kakak, ya mungkin pertama kali ketemu Islam itu kan kebanyakan mualaf itu bilangnya radikal lah, keras lah. Kalau kakak dulu seperti apa? Kalau saya melihat ya, ribet. Oh, agama yang ribet. Apa tuh yang ribet, Kak? Dari banyak cara sih, ribet sekali. Salah satunya apa? Kalau misalnya kita belajar agamanya itu, kalau di agama Katolik, Buddha dan lain sebagainya, pakai bahasanya tuh mudah sekali untuk dicerna, mudah sekali untuk didengar, kitabnya juga mudah untuk dibaca. Tapi kalau misalnya bahasa Arab, kita harus pakai bahasa Arabnya itu kan, kalau misalnya Islam, nah di situ. Selain itu, menutup auratnya dan lain sebagainya, menurut saya sangat ribet sekali. Siap. Lalu ini, kapan mulai kakak ngerasa bahwa Islam ini, oh ternyata Islam pun nggak seribet itu gitu? Itu kapan tuh? Saat saya belajar membaca Al-Quran ya. Jadi waktu itu masa pandemi saya suka baca waktu itu ya, suka baca dan saya kehabisan buku untuk dibaca. Dan satu-satu buku yang belum saya baca adalah Al-Quran itu ternyata. Nah itu pun Al-Quran yang waktu itu asisten rumah tangga saya itu tinggal di situ muslim ya, dia taat sekali agamanya. Untuk sholatnya 5 waktu itu Masya Allah gitu kan, puasa Senin Kamis juga dia kerjakan. Saat itu saya melihatnya, aduh ribetnya gitu. Dan nggak pernah buka jilbab. Nggak pernah buka jilbab? Nggak pernah buka jilbab. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kemas-kemas dapatlah Al-Quran itu yang ada terjemahannya, itu pun kondisinya tidak utuh. Jadi udah setengah dimakan tikus. Tapi karena nggak ada pilihan lagi, buku nggak ada lagi yang bisa dibaca, hanya satu-satunya itu. Jadi saya baca, oh ternyata Islam itu mengajarkan kebaikan ya gitu. Nah tapi yang saya baca itu dari terjemahannya. Kalaupun misalnya saya waktu itu membaca Al-Quran yang nggak ada terjemahannya, saya katakan ribet juga lagi mungkin. Iya pasti. Insya Allah, karena nggak bisa membaca bahasa Arabnya bahasa itu Arabnya. kan. Ya karena memang udahlah, berhijabnya ribet kan. Iya. Baca Arabnya pun ribet kan. Untung-untung ada terjemahan yang jadi bisa dibaca. Iya. Oh berarti memang hobi baca ya Kak ya? Insya Allah. Dan alhamdulillah sekarang, dulunya saya berpikir tidak mudah sekali sih bahasa Arab ini gitu, tidak mudah sekali sih Islam ini gitu. Tapi setelah saya kesini belajar, saya sampai menangis hanya karena ingin membaca Al-Quran. Masya Allah. Begitu. Ternyata nikmat sekali. Kapan pertama kali kakak merasakan kok ternyata enak ya baca Quran ini? Atau kapan pertama kali juga kakak itu bisa baca Quran? Pertama kali baca Quran ya? Pertama kali baca Quran itu kalau lihat sering bacanya itu 2021 ya? 2021 awal kalau nggak salah ya. Awal, terus pertamanya saya baca dari terjemahannya itu pusing kepala. Karena tidak ada gambaran kan. Jadi saya baca apa ini maksudnya gitu kan. Kok bahasanya kayak gini, rasanya tuh bahasa Al-Quran tuh menurut saya tinggi sekali. Tapi ternyata bukan bahasa Al-Qurannya tinggi, sayanya yang terlalu rendah. Sayanya yang tidak ada gambaran Islamnya gitu kan. Yang masih ibaratnya tuh nggak ada apa-apanya gitu. Nah sampai di juz kelima alhamdulillah saya demam.
Oh, bisa demam juga ya? Demam karena saking pusingnya memikirkan apa bahasa Al-Quran itu. Oh. Nah, saya tidak mengerti, tapi di dalam hati saya ada keinginan untuk terus belajar, membacanya gitu. Nah, akhirnya saya cari di Google, di YouTube, saya nonton videonya, di setiap ayat itu saya buka, ini maksudnya apa gitu. Nah, kalau misalnya saya capek nonton, saya buka Google. Kalau saya capek baca lagi, buka Google, saya dengar audio. Jadi berbagai macam cara saya buka gitu kan, untuk mempelajari setiap ayat itu tadi. Siap. Dan alhamdulillah sampai di juz ke-7 saya mulai paham. Saya juga dapat ayat yang saya mohon maaf tidak hafal ya ayatnya, bahwasanya di situ Nabi Adam itu diajarkan, disuruh untuk menjaga aurat istrinya, disuruh untuk menutupi aurat itu tadi, cara berpakaian dan lain sebagainya. Terus saya berpikir, wah ternyata Islam ini seindah ini ya. Di situ kita diajari cara berpakaian, cara jalan, cara duduk kita, cara memperlakukan suami, memperlakukan istri, memperlakukan anak, semua diajarkan. Cara makan diajarkan semua. Jadi saya tidak pernah selama ini menemukan agama yang sedetail itu mengajarkan. Karena waktu saya masa mencari Tuhan kemarin, saya juga dari Konghucu Buddha ya. Nah, jadi di situ saya pindah ke Katolik, pindah ke sini, pindah ke situ hanya untuk mencari Tuhan. Ada juga ya pindahnya kayak. Sebenarnya Tuhan itu yang mana yang benar gitu. Nah, saya percaya bahwasanya semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Dan saya lihat tidak ada agama yang benar-benar baik gitu ya, benar-benar baik mengajarkan sedetail itu di Islam gitu. Nah, jadi saya sedikit demi sedikit saya terapkan. Nah, setelah saya baca-baca Al-Quran itu tadi sampai di juz 21 gitu kan, juz 21 saya mulai merubah dari penampilan saya dulu. Siap. Dan bahasa saya benar-benar tanpa saya sadari, setiap lisan saya yang terucap itu udah ayat-ayat suci Al-Quran semua. Ternyata sampai si papanya anak-anak bilang begini, kamu ini karena baca, orang kalau makin banyak baca, makin belajar itu makin pintar. Tapi kok kamu sekarang tambah gila? Oke, siap. Kamu tuh ngomong apa? Dia bilang gitu. Terus dulu kan saya pergaulannya, lingkungannya China semua ya. Siap. Mohon maaf ya China semua gitu. Mohon maaf Buddha gitu kan. Nah, jadi penampilan saya itu jahiliyah banget gitu kan. Siap. Nah, jadi tiba-tiba karena baca terjemahan Al-Quran ini, saya pakai yang agak tertutup. Tunggu Kak, itu udah muslim atau belum? Belum. Belum muslim tapi udah melakukan ya? Iya, langsung praktek. Langsung praktek? Karena saya merasa nyaman. Kena sindir orang muslim. Karena saya merasa nyaman gitu kan. Nah, jadi itu saya coba tutup dari pertama rok dulu yang saya panjangkan, masih pakai baju setengah, terus lama-lama saya mikir, kalau pakai baju panjang lagi kayaknya lebih enak lah gitu kan. Pertama, kita nggak kepanasan ya kan, nggak kena debu dan lain sebagainya. Banyak alasan yang bikin saya tuh kayaknya nyaman deh tertutup semua gitu kan. Akhirnya tuh saya tutup kepala saya yang tapi masih nampak leher. Oke, itu udah mulai pelan-pelan pakai hijab ya? Iya, mungkin itu hijab ya namanya. Mungkin hijab, cuman ya pastinya menutup lah ya. Iya, betul. Oke, ini memang kayaknya memang agak gila Kak. Soalnya kan pertama belum masuk Islam kan? Belum. Nah, jadi ya siapa sih kalau suaminya non-muslim juga kan? Pasti mikir, ngapain sih istri saya nih? Agak aneh. Agak aneh kan? Kecuali dia muslim, wajar kan? Nah, jadi gimana proses untuk meyakinkan suami kalau kakak ini udah betul-betul pelan-pelan ingin meluk ke Islam? Ini kan pasti ada prosesnya kan? Boleh Kak. Jadi saya cerita ke papanya anak-anak itu. Siap. Nah, isi Al-Quran itu seperti ini, di dalam buku ini seperti ini, dan termasuk saya bahas juga di kitab Injil, saya juga dibahas di kitab Buddhanya, semua saya kan baca, ada 4 kitab tuh saya baca tuh. Itu harus kitab-kitab yang dibaca, kenapa enggak buku-buku lain gitu Kak? Karena saya lagi mencari Tuhan itu tadi. Oh, berarti memang betul-betul outputnya memang perbandingan tuh, karena kan saya masih ada keraguan di hati saya. Siap. Ini bicara kita tentang hati ya, dalam sekali. Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi di situ saya baca 4-4-nya, saya bilang di sini seperti ini, di sini seperti ini, di sini seperti ini. Agama itu semuanya mengajarkan seperti ini. Hanya kita saja yang menanggapinya tidak seperti itu. Semua agama mengajarkan berpakaian sopan dan santun.
Betul. Nah, hanya saja mereka aja yang menyimpang. Saya bilang begitu. Siap. Nah, jadi di situ saya terus belajar. Anak saya udah punya anak ya. 4 gitu. Anak 4 ya? Anak 4. Jadi di situ saya baca itu agak besar ya suara saya baca, jadi anak-anak saya tuh sering dengar saya baca. Dan alhamdulillah mungkin mereka tersentuh, jadi mami baca buku apa sih mami, kok enak ya, Cece suka bacanya gitu, Cece suka dengarnya, Cece mau dong buku ini gitu kan. Itu anak cewek berarti ya? Anak cewek. Boleh tahu anaknya kan 4, ceweknya berapa, cowoknya berapa? Ceweknya 3, cowoknya 1. Oke, siap. Lanjut Kak. Jadi di situ Cece mau dong buku kayak gini gitu kan. Ya udah sama-sama aja dulu. Mami baca, kalian dengar ya. Jadi tuh kalau saya baca Al-Qur'an tuh kayak lagi baca dongeng sama anak 4 itu. Dan setiap malam saya lakukan itu kalau nggak ada bapaknya. Nah, jadi saya coba juga menerapkan untuk sholat kemarin. Kita biasanya sholat itu belum Islam kan? Syahadatnya. Belum. Siap. Jadi kita sholat waktu itu udah nerapkan tuh sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Nah, biasanya kami sholat itu di waktu papinya tidak ada di rumah, dengan keadaan pintu pun juga tertutup. Hari itu kami sholat maghrib, pintu kami nggak kunci. Pintu kami nggak kunci. Jadi lagi sholat maghrib baru masuk 2 rakaat, papinya pulang. Alhamdulillah. Demikian sharing mu'alaf kita hari ini, luar biasa ya, sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya berpindah agama, tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain. Semuanya mudah jika Allah berkehendak. Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam, tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam.